kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan kesehatannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam pembelajaran online pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi SPD MPD. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi SPD MPD dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Perkenalkan, nama saya Windy Anggreni. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Dan anggota kelompok saya yaitu Mevsi Lela. Untuk rangkaian acara yang akan kita lewati antara lain yaitu yang pertama sesi pembukaan, selanjutnya sesi penyampaian, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi pembukaan. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, yaitu pembahasan yang akan kita bahas antara lain yang pertama landasan pendidikan, yang kedua asas-asas pendidikan, yang ketiga penerapan asas pendidikan itu sendiri. Yang pertama landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Yatimah tahun 2017 halaman 354. Selanjutnya Safira Nurmalita tahun 2017 dalam jurnal Hakikat Pendidikan dalam Proses Pembelajaran menyatakan terdapat beberapa landasan yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Antara lain yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Ini membahas tentang seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Hal-hal mendasar tersebut sifatnya konseptual dan menyeluruh. Selanjutnya landasan sosiologis. Nah, pendidikan ini tidak terlepas dengan kehidupan dan interaksi sosial. Dalam landasan sosial, terlebih dahulu ditentukan apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku, dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Selanjutnya, landasan hukum. Pendidikan ini selalu bersangkutan dengan beberapa aspek kehidupan manusia, baik dari kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat tentunya perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Selanjutnya landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Kenapa sih? Karena pendidikan dan kebudayaan itu mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain, dan kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan. Nah, untuk dikembangkan jalan pendidikan ini bisa ditempuh dengan pendidikan informal, pendidikan non formal, ataupun formal. Landasan psikologis. Pendidikan itu selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Kenapa? Sebab itu landasan psikologis itu sangat penting dalam pendidikan. Landasan psikologis pendidikan itu mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses mengajar manusia itu sendiri. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat karena iptek adalah bagian utama dalam pendidikan. Selanjutnya, landasan ekonomi. Perkembangan ekonomi makro berpengaruh dalam bidang pendidikan karena keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro adalah munculnya sekolah unggul. Selanjutnya, landasan historis atau sejarah. Ini memberikan peranan penting. Kenapa? Karena suatu landasan sejarah untuk memberikan arah pemikiran masa kini. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Selanjutnya, landasan religius. Kenapa landasan religius ini sangat penting? Karena agama menjadi sistem kontrol dalam pembentukan karakter dan mental peserta didik. Selanjutnya, tentang asas pendidikan akan
dijelaskan oleh rekan saya Mepsilela. Waktu saya persilakan kepada saudara Mepsilela. Selanjutnya ada asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan menurut Hartono 2008 dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan. Selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. Asas Tuturi Handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sotrokartono, merupakan filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu ing ngarso sung tulodo yang berarti jika di depan memberi contoh, dan ing madyo mangun karso yang berarti di tengah membangkitkan kehendak. Yang kedua adalah asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengemban dua hal pokok, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pendekatan komunikasi oleh guru, peserta didik tergantung pada informasi yang datangnya dari pendidik. Peranan pendidik sangatlah penting untuk mendorong peserta didik guna berupaya mencari informasi sendiri. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu, asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir. Ada 3 pokok asas pendidikan, yaitu asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya dari kelompok 2 mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.